Sukses, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Sepertinya setelah gua dapat Maestro, gua akan ternak Maestro ini. Dapat Honda Maestro lagi. Cuman sayangnya sebenarnya ini adalah tipe yang sudah gua pengen dari waktu itu. Cuman karena kemarin yang abu-abu itu gua udah pasang alarm Clifford, gua udah pesen nomor blank ya kan. Jadi mau nggak mau setelah dapat yang ini, gua harus jual mobil ini. Tapi tenang aja, harganya masih cukup affordable kok. Masih di bawah 100 juta jauh, John. Jadi ini adalah Honda Accord Maestro PGM FI dan mesin dia sudah 16 katup dan dia ini Maestro generasi terakhir. Apa bedanya kira-kira Om? Bisa tahu nggak? Yang karbu ya kalau nggak salah. Iya, kalau dari segi mesin dia udah nggak karburator. Dia ada tipe yang kurang lebih sama seperti ini di tahun 92, namun 92 itu belum ada list chrome di bagian kaca. Nah, kalau ini masih udah list chrome-nya juga kaca dan warnanya itu dibilang hitam ya hitam, kalau malam warnanya hitam Om. Iya. Tapi kalau siang dia warnanya menyerupai warna hijau dan kebiru-biruan gitu. Dan mobil ini kilometer 86.000 asli, bisa dibuktikan ada record lengkapnya di dalam laci ya, nanti gua kasih lihat. BPKB-nya masih tangan pertama dari baru tuh Om. Dari Tulung Agung. Keren, keren yang punya. Yang punya, ya lumayan. Jadi ini kemarin gue dapat dari temen gue, dia 5 tahun pakai 2019 dan beliau mau ganti Lexus RX 350. Jadi mau nggak mau mainannya harus keluar satu, ya kan? Jadi gue bilang, ya udah deh gue ambil sambil pakai jual. Apa aja perbedaannya ketika lo bandingin komparasi antara yang karburator dan juga yang injeksi sekarang? Yang pertama kalau kita lihat dari bagian depan, di bagian corner lamp-nya yang lama itu seperti sen US, ada kuningnya sedikit di sebelah sini dan ini tidak ada. Ini lampu-lampunya semuanya masih utuh, original Stanley. Lalu dari bagian velgnya yang tadinya lobang-lobang spoke-nya itu berbentuk segitiga, ini lobangnya sudah berbentuk spoke persegi panjang. Oke, dari segi mesin kita lihat juga ke depan. Lalu di bagian sen depan Om, yang ada di bumper, itu kalau yang model 91 itu sennya berwarna putih. Jadi kuningnya di sini, putihnya di bawah. Kalau ini depannya sudah kuning. Berarti ini facelift, John? Iya, ini facelift dan ini generasi terakhir 93 ya. Mesinnya udah injection. Kalau kita lihat ruang mesinnya Om, tuh masih rapi banget ya. Rapi nggak Om? Rapi ini. Sama Maestro lu, Maestro Greco lu rapian mana? Rapian ini kayaknya. Nah ini kalau lu lihat dia mesinnya semuanya nggak ada yang meler. Iya. Terus ininya juga semuanya kabel-kabelnya rapi, nggak ada bekas kencing tikus. Terus kalau kita lihat stiker-stiker bawaan dari Hondanya masih ada. Ini inspected oke, ininya masih ada dan ini nggak ada bekas cat sama sekali sampai ke dalam ruang mesin. Jadi hanya ada beberapa spet di bagian bumper, depan belakang, fender kiri, sama bagasi yang sudah bekas cat. Itu kurang lebihnya Om, detail ya. Ini posisinya mobil yang gue dapat ini belum gue poles sama sekali. Jadi utuh gue dapat begini aja dari owner sebelumnya Om ya. Terus kuncinya lucu nih Om. Tuh, model immobilizer masih ada tuh. Walaupun udah nggak nyala ya. Biasanya kan kuncinya udah pada gantian yang model batang biasa gitu. Nah mesinnya juga sendiri ini jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan yang karburator Om. Dia udah PGM FI, namanya program full injection 16 valve. Oke, dari segi lampu belakang tadi kita juga udah bahas juga, list-list kaca depan dan belakang sudah chrome yang 93. Lalu dari segi electrical mobil ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu spionnya kiri kanan sudah retract, dan yang kedua dia joknya sudah bisa turun naik sendiri, adjustable, elektrik Om. Lalu di bagian belakang lampu sennya yang tadinya ada di atas berpindah ke bagian bawah. Aduh sebenarnya gue kepingin yang ini Om ya. Hah? Nggak kalah mulus gitu ya sama yang abu-abu Om ya. Warnanya juga cakep, udah gitu mobilnya juga masih lempeng, BPKB masih satu tangan. Tapi itu mobil gue mau jual berapa Om? Udah gue pasangin nomor blank ya kan. Ini kuncinya bukan yang ini nih kayaknya nih. Ini bukan sih. Gue cek dulu ya. Nah, ini yang gue cerita kemarin, ciri khas dari sebuah Maestro adalah suara mobil ini ketika di starter. Masih greng ya kan. Nah, ini PR-nya knalpot tengah tuh ada sedikit bolong. Nanti boleh terima rapi, mau dirapin sendiri juga boleh. Karena kalau kita beli mobil tua Om, rata-rata orang tuh pengen punya kegiatan-kegiatan kecil-kecil aja Om, ya nggak? Jadi ketika lo beli mobil tuh kalau nggak ada sedikit PR yang kira-kira PR-nya tuh menyenangkan, oke lah ya. Kecuali mungkin PR-nya lo harus ngecat, turun mesin, atau memakan waktu lebih dari 7 hari, itu udah buru males biasanya. Oke, nah ini bagian sini aja nih Om yang udah bekas cat nih. Nah, bumper cat, tapi untungnya
list bumpernya ini nggak ada yang bekas cat. Malah yang abu-abu punya gue itu list bumpernya udah bekas cat om. Nah kalau yang ini masih utuh. Ini karpet dasar belakangnya juga masih utuh. Velcro-nya juga masih lengkap. Ban serepnya belum pernah turun. Tuh, cakep ya. Gila. Masih utuh. List-list kacanya juga masih utuh. Oke. Jadi menurut teman-teman lebih baik simpan yang 93 apa 91? Karena kalau kita lihat yang 91 udah masuk nomor, alarm udah Clifford. Clifford tuh mahal om, 3 juta lebih om. Iya. Nah, alarmnya terus kemarin kaca film udah gue pasang Lumars kayak 70. Wah, udah banyak deh om. Teksturnya juga udah dibenerin kan? Tekstur udah gue benerin kemarin. Nah, di bagian sini joknya coraknya agak sedikit berbeda sama yang tahun 91. Yang ini coraknya lebih ke lurus-lurus, kalau yang itu lebih ke nyamping-nyamping gitu om. Joknya juga masih seger banget om. Asli, karpetnya juga Gatsby. Gatsby-nya bagus lagi warna hitam. Ini barang nggak ada yang gue tukar satupun dari Maestro yang 91 ya om ya. Maestro 91-nya lagi di bengkel AG Motor, lagi servis karburator, gue rapi-rapihin lagi. Nah ini yang tadi gue cerita, the one that I mentioned before. Ini untuk turun naik joknya. Oh, Ini gila, iya, ya? ini tidak ada di Honda Maestro 91 om. Dia masih mengaplikasikan turun naik jok ini dari Honda Maestro 9293 sampai ke Honda Cielo 97. Ini masih ada. Ininya juga dari track. Tuh. Ya. Dan dia sudah ada tombol door lock-nya di sebelah sini. Oke, terus AC-nya juga sudah sedikit berbeda dari yang sebelumnya masih model kompor om. AC-nya sudah model digital dan ininya sudah bisa ditutup. Nih AC-nya udah model begini. Baunya masih bau Maestro om. Dashboardnya juga masih mengkal, setirnya masih kulit jeruk. Kilometernya entah ini suatu kebetulan om, sama-sama 86.000. Nah, ini beberapa bon servis sebelumnya. Dari kilometer 56.000. Kemarin gue difotoin juga waktu mobilnya masih kilometer 56.000. Semuanya masih ada. BPKB-nya nomornya ganti-ganti. Pertama AG908S. Lalu dia ganti nopol. Nih. Jadi 994RG. Ganti lagi jadi 1760 ST yang sekarang nempel di mobil ini. Pajaknya sendiri sekitar 1 jutaan. Dan kalau menurut gue pribadi ini adalah satu mobil yang masih menyenangkan untuk dipakai hari-hari om ya. Karena menurut gua Maestro ini jauh lebih empuk dibandingkan dengan W124. Tadi Kenny juga sudah bawa mobil ini nyobain. Dan ternyata lebih empuk jauh kata dia daripada Boxer om. Ini om yang gue senang nih om, ambil detailnya dong om. Tuh. Ini bersihnya bukan karena dikasih minyak loh om. Ya. Ini benar-benar masih kondisi iya. Gua belum apa-apain sama sekali nih mobilnya. Paling kalau lo mau lebih rapi, ininya diganti nih yang udah usia nih. Nah, ini udah mulai tepok nih, peredam kap mesin. Tapi stiker-stiker itu nggak ada bekas meler cat sama sekali. Warnanya bagus ya. Ini bisa dijajarin John sama yang Harusnya sebenarnya kita bikin dua komparasi dua Maestro kan. iya. Nah, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Jadi ya kalau misalkan ada yang menebus dengan harga yang cukup oke yang abu-abu sih, nggak apa-apa. Gue pakai yang ini ya nggak? Yuk jalan-jalan nih om. Oke, kita masuk di jamu dengan baunya Maestro ya, ciri khasnya ya. Baunya belum hilang sama sekali. Speedometer juga masih bening. Terus dia udah ada nih buat redupin sama terangin speedometer dan panel-panel lampunya. Ininya juga masih kulit jerukan, ininya juga masih kulit jeruk. Plafonnya sih gua mes. Ini lebih bersih daripada yang abu-abu nih om. Oke. Wih, kopingnya masih enteng om. Tuh. Ini yang Matic ada nggak sih John? Ada, Maestro Matic ada. Cuman menurut gua Matic-nya itu masih terlalu konvensional om. Jadi sebuah operan-operan giginya tuh udah Jeduk-jeduk ya? Iya, namanya mobil tua ya om ya. Model Matic teknologi. Oh gila tenaganya. Oh tarikannya jauh om, memang yang karburator om. Ya, jauh ya. Jauh nih. Legit banget ini. Klaksannya masih ori nggak nih?
Oh masih om. Wih. Larinya masih enak. Waduh guys, apa kita jualan abu-abu aja guys? Aduh, sangat menyenangkan sekali ya. Jadi gini, ukuran sedan pada tahun 90-an itu menurut gua ukuran sedan yang pas banget om. Kalau lu lihat dengan apple to apple sama Accord zaman sekarang kan kayaknya gede banget ya. Kalau ini menurut gua kabinnya udah cukup buat pakai hari-hari. Asalkan daerah lu nggak macet sih, pakai manual sih nggak begitu pegel om ya. Tapi ya seharusnya kalau seandainya nih berpindah tangan lagi, mudah-mudahan sih dirawat ya. Iya, ya. Ininya. Dirawat lah, paling nggak ada beberapa PR yang tadi gue sebutin kayak peredam kap mesin, lu PDR lagi, ya kan? Udah, habis itu sarungin aja buat diklonin mobilnya kan om. Sama head unit mungkin diganti sama yang baruan lah ya. Agak sedikit tricky ketika lu membuka panel head unit ini om. Kemarin punya gue retak sedikit. Dan juga kalau lu lihat head unit dia itu nggak bisa terlalu masuk. Makanya ketika lu dapat, kalau bisa yang dapat masih Alpine sih asik banget. Kasihan om, mobil tua om. Gua ref sampai goceng gua tadi, asik juga masih om mesin om. Nih gua demen om, tekstur kulit jeruk itu masih bagus banget om. Iya. Awas aja lu ngambil detail mau rolling shot ya. Ini harus om. Jadi common problemnya apa John dari pemilik? Kalau gue belajar sedikit tentang Maestro, kalau misalkan kita bicara beli yang tahun mobil apa itu om? Tesla ya? Bukan, Lexus. Wah keren banget om, kasih lihat om. Ini apa ya? Lexus LC 500 ya? Iya LC Gope om, anjing. Gila John. Hah? Keren ya? Mobil rare itu om. Mobil rare itu om. Oke, balik lagi. Nah, ini Maestro itu yang bikin menyenangkan itu tau nggak apa om sebenarnya? Wangi kabinnya, terus apa dia punya structural body dan body dia itu tidak lagi seperti Accord Prestige yang generasi sebelumnya yang masih model kotak-kotak. Accord ini tuh bulat dan juga di tahun 90-an ini salah satu mobil yang sudah mengaplikasikan clear headlamp. Artinya model headlamp yang kristal seperti ini belum banyak om di tahun itu om. Kecuali mungkin kalau lu bicara tentang lampu yang unik, lu bisa beli Mazda Astina yang model pop-up headlight gitu kan. Iya, atau Prelude generasi yang tahun-tahun segitu juga dia masih pop-up headlight, itu mungkin keren. Tapi kalau kita bicara tentang satu buah mobil modern klasik, Honda Maestro ini bisa menjadi pilihan kalian. Dan juga ketika lu lihat om-om yang umur 50-60an, Maestro ini adalah salah satu hero car mereka om. Mungkin di tahun itu mereka masih merintis kerjaan atau kuliah ya kan, lihat teman-temannya udah pakai Maestro, mereka belum kesampaian, dan ketika sekarang di 2025 mereka sudah menjadi orang yang sukses, tidak tahu mau beli hobi apa kan, bisa beli Motuba om. Karena Motuba ini punya satu kelebihan, lu pakai hari-hari tiap hari bosen dan juga teknologinya sudah tua, tapi ketika lu pakai sesekali untuk bawa anak lo, bini lo ya kan, ini satu memori yang tidak bisa lu beli lagi gitu ya kan. Nih dulu papi pingin banget punya mobil ini ya kan, tapi dulu papi belum punya duit. Sekarang papi punya duit, papi pengen ajakin anak-anak jalan-jalan naik mobil ini gitu ya kan ya kan? Ini pemiliknya orang mana John? Ini sebelumnya itu di Jogja, dan mobil ini asli Tulung Agung dari baru ya. Tadi seperti yang udah gua kasih lihat dari BPKB ya, BPKB-nya asli masih satu tangan dari baru. Gigi 2, masuk gigi 3, masuk giginya tuh masih halus banget om semuanya om. Masih apa namanya, kalau bahasanya giginya masih random, mengkel. Di marketplace sendiri rata-rata gimana John kondisi Maestro John? Makanya yang gue bilang om, yang buka 170 juta warna merah 29.000 km pun ada ya kan. Dengan warna yang sama, katanya sudah direstorasi full, buka 200 juta juga ada. Tapi ini kan di bawah cepet, ya oke lah buat nostalgia, lu beli yang kondisi standar kilometer 200-300 ribu aja kan udah 40-an kan om. Kalau ini masih di atas itu sedikit boleh dong, bener gak om? Lu beli kan udah tinggal pakai, nggak perlu ada perbaikan apapun. Paling nggak lu cuma perlu perbaikan dua poin yang penting utama menurut gua, peredam kap mesin sama di bagian knalpot tengah nih ada bocor sedikit om gitu.
Tapi kalau menurut lu sendiri Om, sama Greco kabinnya gedean mana Om? Kayaknya sama ya. Kurang lebih mirip ya? Mirip sih. Cuman si Maestro ini memang punya ciri khas tersendiri ya? Lebih nyaman kayaknya. Lebih nyaman gitu. Iya sebenarnya sih kalau dari kasta kan dia ini sebenarnya apple to apple-nya bukan sama Corolla Grid Om. Sama Toyota Corona zaman dulu karena pada saat itu Toyota Camry belum masuk ke Indonesia secara resmi. Banyak masuknya itu bekas kedutaan besar atau enggak mungkin bekas direksi-direksi Astra lah ya zaman dulu ya. Lo kalau naik ginian di komplek-komplek elit ya kan masih dikiranya tuh ih mobil Papi I nih. Mobil kenangan Papi I. Banyak Om yang masih nyimpen Maestro Om. Temen gue satu cewek di Pluit, dia simpen Maestro warna putih dan emang nggak dipakai sama sekali sampai kerendam banjir aja udah dia nggak mau jual gitu mobilnya, udah dibiarin aja gitu didiemin di garasi. Sempet gue tawar kan pas kemarin gue nyari Maestro kan, nggak Om nggak jual katanya. Ini salah satu kenangan Om sama mendiang istri. Dulu sebelum istrinya meninggal itu mobil dia kenang-kenangan berdua dari zaman pacaran. Kalau lu sendiri Om sebagai pecinta Motuba ya, lu pecinta Motuba apa Motuba karena kondisi Om? Karena kondisi, dua-duanya lah, dua-duanya. Nah, lu lebih anjing juga ya. Motuba karena kondisi apa Motuba karena lu cinta gitu ya kan? Tapi ya jadi cinta. Kalau gue kan Motuba karena gue cinta gitu, gue suka kan. Kalau lu kan Motuba ya mau nggak mau gue harus pakai Motuba gitu ya kan? Lu prefer manual apa transmisi matic Om? Kalau seandainya orang-orang bilang matic-nya aman gitu sih, mungkin gua mau pakai matic ya. Cuman ya ternyata manual juga enak juga sih. Gua bawa di tanjakan apa namanya di Jawa sana enak gitu manualnya. Jadi nggak tahu ya. Jadi kalau kita ngelihat orang punya manual itu akan lebih fun ketika jalanan lancar. Atau nggak mungkin lo kayak ke puncak atau ke jalanan pegunungan gitu kan, itu mungkin akan lebih fun ya. Lo bayangin nggak lo jadi satu orang anak muda yang dimana lo lagi pakai Maestro di masa kejayaannya ya, mungkin tahun 94-95 ke rindu alam, bawa cewek kan, sambil dengerin lagu Nika Ardila gitu. Aduh. Lu tuh rasanya tuh dunia milik berdua ya kan. Di saat begitu lu pengennya tetap mobil matic Om, tangannya lu biar bisa ngeraba-raba yang lain. Tapi nggak juga sebenarnya Om, ketika lu udah jalan di tol kosong gitu kan, gigi 5 kan lu udah nggak perlu ngoper gigi kan, ngoper yang lain John. Oke, jadi menurut teman-teman kalian lebih suka selera sama Honda Maestro yang karburator yang lebih terlihat klasik atau Honda Maestro 93 yang sudah bentuknya seperti ini? Tolong kalian tulis di komentar agar ketutup tuh komen-komen judul tuh. Udah enak banget Om ya. Iya, kenapa ya gitu ya? Nah, iya semua Om, hampir semua YouTuber otomotif dapat komen-komen judul juga sampai udah capek sendiri kan. Ya cuman gimana lah. Kalau di TikTok kemarin gue sempat bikin polling, kebanyakan pada suka yang Maestro karburator Om. Nah, kita nggak tahu nih warga YouTube seperti apa nih. Karena habit warga YouTube gue sama warga TikTok gue tuh beda Om. Si Maestro ini demand-nya di tahunnya dia banyak ya John ya? Banyak. Makanya kalau kita ngelihat apalagi di daerah pinggiran Jakarta, Honda Maestro tuh masih banyak banget Om beredar Om. Karena zaman dulu itu seingat gua Maestro ini harganya lebih murah jauh dari Mercedes-Benz Boxer Om. Jadi kalau istilahnya zaman dulu itu kan orang itu kompetisinya nggak terlalu setangguh sehebat sekarang ya. Jadi orang-orang itu untuk membeli sebuah mobil itu nggak sesusah sekarang. Apalagi zaman dulu itu kan dolar masih 2000. Artinya lo beli mobil 9. Ini gue lupa Om barunya. Kalau gue nggak salah ingat, ada teman-teman yang bisa tambahin nggak? Itu barunya harusnya sekitar 90 jutaan dan di tahun itu 90 juta itu udah dapat rumah di daerah Cinere. Iya. Jadi either lo beli Honda. Kalau sekarang kan harga rumah sama harga mobil kan timpang jauh Om. Ketika sekarang lo lihat Accord baru itu 900 juta, dan dalam 30 tahun lo naik 10 kali lipat Om ya. Rumah di Cinere udah harganya udah 45 M. Gitu. Artinya kan harga rumah tuh tetap naik walaupun inflasinya tuh 10 kali lipat gitu. Kurang lebihnya. Nah, jadi kalau kita sorry. Jadi buat teman-teman yang pengen main Motuba, kalau kalian mau masuk level beginner, ada baiknya kalian beli mobil-mobil tua Jepang dulu ya, jangan main Eropa dulu, karena kalau lu mau beli Eropa minimal lu udah harus tahu selah-selah seluk beluknya Om.
Jadi kalau lu tanya gua, mobil tua apa sih kira-kira yang rekomend dari Om Ben buat pakai pertama kali di harga gocap? Honda Maestro boleh, ya kan? Lalu yang kedua Honda Cielo, oke. Honda Grand Civic, Honda Genio, terus Om? Grid Corolla, ya kan? Atau kalau lu mau yang lebih kencang, lebih modern, mungkin kalian juga bisa cari Toyota Corolla All New, ya kan? All New itu 97 sampai 2001. Twin cam. Ya, banyak varian. Kalau twin cam ya juga boleh. Banyak sih. Jangan beli gini-ginian dulu nih, BMW, jangan dulu Om, ya kan? Lu pelajarin dulu. Terus yang kedua, yang terutama yang harus lu lihat itu sebenarnya mesin, oke. Tapi yang paling utama itu karat Om sebenarnya. Musuh utama beli mobil di atas 20 tahun itu adalah rust. Kalau sudah karat biasanya udah akan menjalar kemana-mana ya. Jadi ada baiknya beli mobil yang karatnya sangat minim, masih bisa diperbaikin. Jadi dia nggak seperti cancer kan. Kalau karat itu ibarat kayak cancer Om. Nyebarnya itu cepat. Apalagi kalau kita beli mobil-mobil daerah Pluit, daerah Muara Karang, daerah Pik, atau daerah-daerah yang Ancol situ kan. Nah itu benar-benar lo harus aware sekali sama yang namanya karat gitu. Nah dari Om sendiri, Om Dimas, kalau satu hari Motuba lu harus lu tuker sama mobil Motuba lain, Motuba apa yang lu pingin Om selain Grid Corolla? Aduh belum kepikiran aja, gue masih sayang banget tuh sama Grid Corolla gue. Hah bener? Belum kepikiran gue. Ditukar Camry nggak mau mobil lu? Camry, enggak lah, ini aja. Corolla aja. Tuker Gabruk nggak mau? Ya, kalau tuker Gabruk mau lah. Nggak, cuman menyesuaikan sama kebutuhan aja, kayaknya belum butuh. Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat struktur keluarga lo, nyokap lo, anak lo 2, bini lo 1, ya kan cukup sebenarnya ya. Kayak kemarin lo ke Wonogiri itu setup duduknya gimana? Lo nyetir. Iya. Bini lo di depan. Iya. Nadine di tengah. Iya. Si Langit di kiri. Iya, nyokap belakang. Oh, nyokap lo ngonceng-ngonceng nggak kalau lo ngebut? Iya, mobil gua kan ini banget, pakai coilover pendek. Iya, coilover ISC ya. Asik tuh ya, pendek ya. Tapi AC-nya dingin nggak pas pergi? AC dingin banget. Justru AC nggak ada issue. Jadi selama lu pergi kemarin itu hampir 1000 km, apa yang kira-kira jadi problem lu? Problem gua paling kalau habis naik tinggi gitu, kayak waktu kemarin kan gua ke temperatur naik? Itu temperatur John. Jadi mau lu ngasain dulu, berhenti. Radiatornya tuh ini ya mesti diem dulu lah. Selama lu pakai mobil itu hampir 4 tahun ya Om ya? Ada nggak lu sempat kuras radiatornya? Udah, kan pernah diganti juga radiatornya. Oh, radiator udah pernah ganti? Berapa duit Om? Koyorat, waktu itu murah, cuman 800.000 gitu. 800.000? Iya. Sama jasa pasangnya? Iya, 1,5-an lah sama jasa. Kurang lebih 1,5 lah ya? Iya. Ya itu dia, makanya kalau kita lihat, kita beli mobil tua itu oke, lalu jangan sepelein harganya cuma 40-50 juta. Tapi kadang-kadang kayak gue beli Maestro 91 itu ya, ada beberapa parts yang sudah gue ganti, kayak contohnya packing carter bawah mesin itu dia nggak ganti yang original orang sebelumnya. Terus karet-karet boot, tie rod, terus steering column gue benerin sama knalpot semuanya udah hampir habis 10 juta loh Om. 10 juta itu kan artinya udah hampir 30% dari harga kurang lebih mobilnya kan. Cuman begitu lu naik lagi ya udah, lu bener-bener satisfied John. Iya. Iya betul, karena memang mobil di tahun 90-an itu punya ciri khas tersendiri dibanding dengan mobil-mobil sekarang. Mulai dari aromanya, gaya berkendaranya, semuanya tuh bener-bener bagus. Makanya kalau kita lihat Toyota Land Cruiser yang VXR itu masih banyak diminati warga-warga sini kan Om? Iya, gitu. Oke. Lu mau jalan? Lu dulu deh, gua mau bikin vlog. Gua bareng aja. Lu aja. Mewah lagi. Nggak bisa, kita mau beli Lexus ES 250. Oke? Bawa kamera dong John. Kita namanya menunjang kebutuhan Om Dimas ya, bikin vlog ya. Ya kan? Enggak lah, udah biarin aja. Nggak apa-apa. Pokoknya untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Om Dimas, kita sekarang bikin vlog tiap kali hunting mobil. Hari ini kita udah hunting 3 mobil. Harrier, Lexus ES 250 KM 16.000 sama Alphard. Nanti kita lihat dapatnya yang mana ya. Udah, tinggal lo tambahin lagi aja. Ntar tinggal bikin closing aja. Kan ganjil John, genap. Ada plat genap. Ada plat genap. Ada jalur yang nggak ada ganjil genap. Oh iya. Mukanya licik banget ya. Mukanya langsung mendelik gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Johnny my friend, buat yang berminat sama mobil Honda Maestro PJM FI93 AG asli dari Tulungagung ini, bisa langsung kontak aja ke Johnny my friend, nomornya ada di video.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dong. 276-nya lama nih ke 277 nih, oke? Iya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.